Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini akan mempraktekkan salah satu strategi, yaitu strategi desensitisasi sistematik. Eh, di sini saya Rohma Isni Maulida, NIM 018 sebagai konselor. Saya Reviana Ainayah, NIM 006 sebagai konseling. Saya Mutrika Nur Aini, NIM 066 sebagai pengamat pertama. Saya Farah Feranda Purbani, NIM 038 sebagai pengamat kedua. Baik, langsung saja proses konseling akan segera dimulai. Sebelumnya saya akan membacakan data konseli, yaitu nama Reviana Ainayah, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Waru Sidoarjo, kelas 11. Bisa langsung dimulai. Baik. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Mbak Revi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat. Bagaimana dengan Bu Rohma? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Yang penting kita sama-sama jaga kesehatan ya Mbak Revi dan selalu bersyukur. Iya, Bu. Amin. Nah, sebelumnya mohon maaf ya Mbak Revi, konseling kita kali ini menggunakan virtual, mengingat keadaan juga masih seperti ini ya. Semoga nanti apa yang diinginkan Mbak Revi bisa tercapai, seperti itu. Iya, Bu. Tidak apa-apa. Amin. Nah, kira-kira nanti Mbak Revi membutuhkan waktu berapa lama ya? Kira-kira sekitar 30 menit saja, Bu. Oke, baik. Insya Allah saya akan membimbing Mbak Revi selama 30 menit ke depan. Langsung saja, sebenarnya apa yang sedang Mbak Revi alami? Jadi begini, Bu. Saya tuh mengalami kecemasan setiap akan menghadapi mata pelajaran matematika. Setiap guru mau masuk ke kelas sebelum dimulai mata pelajaran, saya tuh sudah mengalami kecemasan, ketakutan gitu, Bu. Kemudian ketika guru menjelaskan materi, saya tidak bisa fokus karena berpikiran negatif. Selain itu juga ketika menjelang ujian matematika, saya takut tidak bisa mengerjakan, Bu. Oh, begitu ya Mbak Revi. Jadi pada intinya Mbak Revi mengalami kecemasan ketika akan menghadapi mata pelajaran matematika ya. Nah, tenang saja. Pada konseling kita hari ini nanti kita akan berlatih agar Mbak Revi bisa menghilangkan kecemasan-kecemasan tersebut. Begitu ya? Ya, gitu ya, Bu. Lalu bagaimana, Bu, caranya? Oke, tenang saja Mbak Revi. Dalam konseling kali ini kita akan menggunakan salah satu strategi konseling, yaitu strategi desensitisasi sistematik. Nah, tujuannya apa? Untuk membantu Mbak Revi menghilangkan ketakutan, kecemasan, kegelisahan, ketegangan ketika akan menghadapi mata pelajaran matematika. Dan nantinya Mbak Revi akan lebih merasakan rileks dan santai. Karena apa? Strategi ini telah sangat berhasil membantu banyak orang untuk mengatasi kecemasan, ketakutan seperti yang dialami Mbak Revi. Seperti itu Mbak Revi. Oh, begitu ya, Bu. Kemudian bagaimana, Bu, pelaksanaannya? Baik, dalam strategi ini nanti Mbak Revi akan belajar bagaimana memikirkan kembali permasalahan-permasalahan yang membuat Mbak Revi tertekan. Lalu setelah itu berlatih menenangkan diri, merilekskan tubuh, dan membayangkan situasi-situasi permasalahan yang membuat Mbak Revi merasa cemas dan tertekan tadi. Nah, nanti kita sebelumnya yang pertama berlatih menyusun hierarki.
yaitu mulai dari tingkatan yang paling tidak cemas sampai ke yang paling cemas. Seperti itu, Mbak Revi. Oh iya Bu, saya paham. Nah, sepertinya Mbak Revi sudah mengerti apa yang baru saja saya jelaskan tadi ya. Jika sudah jelas, apakah Mbak Revi sudah siap untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya? Iya Bu, sudah siap. Saya bersedia untuk melanjutkan. Baik. Jadi kan tadi kita sudah membahas beberapa situasi yang dapat menyebabkan Mbak Revi cemas dan takut ya. Nah, sekarang dapatkah Mbak Revi menyatakan kembali dalam situasi apa saja Mbak Revi itu bisa mengalami ketakutan dan kecemasan seperti itu. Silakan. Ya Bu, jadi begini, setiap guru masuk kelas sebelum dimulainya mata pelajaran matematika itu, saya sudah mengalami ketakutan gitu Bu. Terus ketika guru menjelaskan materi, saya tidak bisa fokus karena berpikiran negatif terus-menerus. Kemudian saya takut juga ketika guru memanggil saya untuk maju ke depan mengerjakan soal. Saya takut ketika guru bertanya mengenai materi yang telah disampaikan. Kemudian saya juga takut ketika guru memberikan tugas. Kemudian saya juga takut Bu ketika menjelang ujian. Saya takut tidak bisa mengerjakannya. Nah, baik. Sepertinya Mbak Revi sudah bisa mengungkapkan kembali situasi-situasi yang menyebabkan kecemasan dan ketakutan ya. Nah, mari kita berlanjut ke tahap selanjutnya. Sekarang sebelumnya Mbak Revi sudah menyiapkan kertas sama pulpen ya. Nah, jika sudah, saya sekarang meminta Mbak Revi menuliskan situasi-situasi yang telah Mbak Revi ungkapkan tadi ditulis di lembaran kertas. Nah, kemudian jika Mbak Revi berpendapat bahwa situasi-situasi tersebut menurut Mbak Revi itu termasuk ke dalam cemas, silakan tuliskan angka 5. Jika situasi-situasi tersebut menurut Mbak Revi biasa saja, silakan tuliskan angka 0. Dan jika situasi tersebut menurut Mbak Revi menimbulkan perasaan yang sangat cemas, silakan tuliskan angka 10. Ibu beri waktu 5 menit, kira-kira cukup Mbak Revi? Akan saya coba, Bu. Oke, baik. Jika sudah, nanti tolong dikirim ke WA saya ya, biar kita bisa melihatnya apa yang sudah Mbak Revi tulis. Seperti itu. Iya, Bu. Sebentar. Ya, silakan Mbak Revi. Sudah, Bu. Sudah saya kirim. Coba Bu Rohma cek. Oke, baik. Sebentar ya Mbak Revi, saya ceknya dulu. Baik, ini sudah masuk Mbak Revi. Mari kita lihat daftar yang sudah Mbak Revi tulis ya. Saya akan membacakan, nanti mungkin kalau ada kesalahan atau ada yang kurang pas, silakan Mbak Revi bilang ke saya ya. Ya, ini susunan hierarkinya ada 6.
Yang pertama yaitu ketika akan dimulai mata pelajaran matematika angka 5. Yang kedua, ketika guru menjelaskan materi angka 0. Yang ketiga, ketika guru bertanya mengenai materi yang sudah disampaikan angka 10. Yang keempat, ketika guru memanggil untuk maju ke depan mengerjakan soal angka 10. Yang kelima, ketika guru memberikan tugas rumah angka 5. Dan yang terakhir, keenam, ketika menjelang ujian mata pelajaran matematika angka 10. Ya, Benar begitu, Mbak Revi? benar. Baiklah, Ya, sepertinya Mbak Revi sudah bekerja keras membuat daftar ini ya. Nah, selanjutnya mari kita lihat salah satu situasi hierarki yang telah Mbak Revi tulis. Apakah rumusan Mbak Revi sudah rinci atau sudah spesifik ya? Coba kita lihat situasi yang pertama ya Mbak Revi. Saya akan bertanya kepada Mbak Revi, ketika Mbak Revi akan dimulai mengikuti mata pelajaran matematika, apa yang Mbak Revi pikirkan sehingga membuat takut dan cemas? ketika itu saya takut tidak bisa menerima materi dengan maksimal, Bu. Bagus. Sepertinya Mbak Revi sudah berhasil ya menyusun hierarki permasalahan yang sedang Mbak Revi alami. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya, apakah Mbak Revi dapat memikirkan sesuatu yang tidak berhubungan dengan mata pelajaran matematika? Nah, pikiran tersebut nanti akan membuat Mbak Revi itu lebih menyenangkan dan membuat rileks. Misalnya, bermain di pantai, melihat keindahan dan kesegaran suasana di pinggir pantai, jalan-jalan dengan teman, shopping dengan keluarga, mendaki gunung, atau melihat keindahan alam. Seperti itu, Mbak Revi. Situasi ketika saya tidak memikirkan mata pelajaran matematika itu ketika duduk bersantai di kantin, ngobrol dengan teman, memutar musik, menyanyi bersama, dan memakan jajan. Menurut saya itu cukup menyenangkan, Bu, dan seketika sedikit menghilangkan pikiran tentang mata pelajaran matematika. Nah, baik. Bagus, Mbak Revi. Sepertinya Mbak Revi sudah bisa memikirkan hal-hal yang bisa membuat Mbak Revi lebih merasa rileks dan menyenangkan ya. Nah, sebelumnya mungkin Mbak Revi masih ingat ya tentang desensitisasi yang saya jelaskan tadi. Saya mengatakan bahwa dalam strategi ini nanti Mbak Revi bisa merasa rileks dan merasa senang. Nah, dengan kondisi yang rileks tersebut nantinya dapat menghilangkan kecemasan atau ketakutan yang dialami oleh Mbak Revi. Nah, setelah ini kita akan berlatih relaksasi. Apakah sebelumnya Mbak Revi sudah pernah melakukan relaksasi ya? Belum pernah, Bu. Oh, belum pernah ya. Baik, tenang saja. Jadi nanti latihan relaksasi yang dilakukan dalam strategi desensitisasi ini nanti yaitu membiarkan merilekskan tubuh atau otot-otot dalam keadaan yang santai, Mbak. Nah, dalam latihan kali ini nanti saya akan meminta Mbak Revi untuk membayangkan suatu situasi-situasi yang dapat menimbulkan kecemasan seperti yang telah Mbak Revi susun sesuai hierarki tadi. Nah, jika pada saat membayangkan Mbak Revi merasa tegang atau cemas, silakan mengangkat jari. Selanjutnya saya akan bilang stop untuk menghentikan imajinasi Mbak Revi. Setelah itu langsung mengganti situasi lain yang menyenangkan seperti yang telah Mbak Revi ungkapkan tadi. Dengan mengganti situasi lain, itu akan menghilangkan situasi-situasi dalam hierarki yang telah Mbak Revi susun tadi,
yang dapat menimbulkan kecemasan. Nah, apakah sudah jelas, Mbak Revi? Saya rasa sudah cukup jelas, Bu. Saya mulai paham. Nah, baik. Jika Mbak Revi sudah jelas, tadi Mbak Revi kan sudah menemukan situasi yang menyenangkan ya, yaitu duduk bersantai di kantin, mengobrol dengan teman, memutar musik, menyanyi bersama, dan memakan jajan ya. Nah, Ya, situasi tersebut kita sebut sebagai respon tandingan atau situasi kendali ya Mbak Revi. Nah, situasi respon tandingan tadi itu nanti Mbak Revi pikirkan dan bayangkan di setiap hierarki yang telah Mbak Revi susun tadi. Seperti itu Mbak Revi. ya Bu. Nah, bisa langsung kita praktekkan Mbak. Ya, bisa Bu. Nah, sebelum praktek, saya akan memperlihatkan kepada Mbak Revi bagaimana situasi kendali tersebut akan digunakan dalam latihan relaksasi yang akan kita praktekkan ini. Dan juga dalam proses desensitisasi nanti. Ya. Nanti saya akan menginstruksikan kepada Mbak Revi dengan kata, sekarang Mbak Revi mengatur posisi duduknya, duduk dengan santai, rileks, sandarkan punggung, lalu memejamkan mata, melemaskan otot-otot di seluruh tubuh, lalu merilekskan wajah sampai wajah tidak tegang. Setelah itu saya akan memvisualisasikan suatu adegan dalam hierarki yang telah Mbak Revi susun tadi, dan saya minta Mbak Revi mendengarkan instruksi saya. Nah, jika nanti Mbak Revi merasa tegang, bisa langsung mengangkat jari Mbak Revi. Dan jika saya bilang stop, seketika harus berhenti. Dan jika saya bilang hapuskan, Mbak Revi harus segera menghilangkan apa yang sedang Mbak Revi pikirkan. Dan ketika saya instruksikan untuk membayangkan situasi kendali, segera Mbak Revi membayangkan situasi tersebut. Apakah sudah jelas dan siap, Mbak Revi? Iya Bu, sudah sangat jelas. Oke, langsung saja ya Mbak Revi kita praktek. Sekarang Mbak Revi atur posisi duduk ya. Silakan duduk dengan posisi yang santai, rileks, sandarkan punggung Mbak Revi. Lalu sekarang silakan Mbak Revi memejamkan matanya. Lemaskan otot-otot di seluruh tubuh. Rilekskan mulai dari wajah, tubuh, hingga kaki. Nah, sekarang langsung ke situasi yang pertama. Apa yang sedang Mbak Revi pikirkan ketika akan dimulai mata pelajaran matematika? Tetap rileks, santai, lemaskan otot-otot di seluruh tubuh. Pikirkan, bayangkan ketika akan dimulai mata pelajaran matematika, apa yang Mbak Revi bayangkan dan apa yang Mbak Revi pikirkan. Tetap rileks, lemaskan otot-otot di seluruh tubuh. Stop, hapuskan. Oke, sekarang Mbak Revi bisa membuka matanya. Bagaimana, apa yang Mbak Revi rasakan setelah melakukan relaksasi ini tadi? Saya sudah sedikit mengalami ketenangan, Bu. Baik, sepertinya Mbak Revi pada situasi pertama sudah langsung mengerti dan paham dengan latihan relaksasi ini ya.
Nah, jika sudah paham, kita bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya ya Mbak Revi, yaitu langkah Iya, asesmen imagery, di mana dalam langkah ini nanti Mbak Revi membayangkan atau memvisualisasikan adegan situasi yang ada dalam hierarki yang telah Mbak Revi susun tadi. Gitu. iya Bu. Baik. Baik. Sekarang saya meminta Mbak Revi untuk memposisikan seperti kita latihan relaksasi tadi. Duduk dengan posisi yang santai, posisi yang nyaman, sandarkan punggungmu, lalu pejamkan mata kembali, lemaskan otot-otot di seluruh tubuh, rilekskan wajah, tubuh, tangan, sampai ujung kaki. Tetap rileks. Lemaskan otot-otot di seluruh tubuh. Sekarang bayangkan situasi kendali yang telah Mbak Revi pikirkan tadi, dan camkan pada benak Mbak Revi sesuai dengan situasi dalam hierarki yang telah Mbak Revi susun tadi. Tetap rileks, santai, lemaskan otot-otot di seluruh tubuh, mulai dari kepala, wajah, tangan, seluruh tubuh hingga ujung kaki. Mbak Revi bisa membuka matanya. Nah, sekarang dapatkah Mbak Revi menyatakan kepada saya apa yang Mbak Revi bayangkan tadi? Saya membayangkan situasi-situasi ketika menghadapi mata pelajaran matematika, kemudian mengganti dengan situasi-situasi yang menyenangkan, Bu. Nah, baik sekali. Sepertinya Mbak Revi sudah mampu ya. Tidak mengalami kesulitan, sudah mampu melakukan imajinasi ya. Nah, kita langsung saja Ya, Bu. lanjut ke langkah berikutnya ya Mbak Revi. Nah, Ya, Bu. baik. Kita selanjutnya, saya sudah yakin dengan Mbak Revi sudah dapat melakukan relaksasi, sudah bisa melakukan asesmen imagery. Nah, sekarang kita akan menangani item-item yang ada dalam susunan hierarki yang telah Mbak Revi tulis tadi. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Mbak, bagaimana kegiatan ini akan kita laksanakan nanti. Nanti setelah Mbak Revi santai dan rileks, saya akan meminta Mbak Revi untuk membayangkan item pertama sampai terakhir hierarki yang telah Mbak Revi tulis tadi. Nah, jika Mbak Revi merasa tegang, silakan angkat jari. Dan saya akan meminta Mbak Revi untuk menghilangkan adegan tersebut dari benak Mbak Revi. Ya. Selesai akan menyajikan adegan tersebut hingga benar-benar Mbak Revi mengalami posisi yang santai dan rileks ketika membayangkan situasi-situasi yang telah Mbak Revi tulis di hierarki tadi. Apakah sudah jelas Mbak Revi? Iya, Bu, sudah cukup jelas. Nah, jadi jika sudah jelas, kita langsung praktek saja ya. Nah, Ya. sekarang saya minta Mbak Revi memposisikan seperti ketika kita melakukan relaksasi dan asesmen imagery tadi. Mbak Revi mengatur posisi duduk dengan santai. Oke. Pejamkan mata kembali.
Sandarkan punggung Mbak Revi. Rilekskan, lemaskan otot-otot di seluruh tubuh Mbak Revi. Mulai dari ujung kepala hingga kaki. Tetap rileks, tetap santai. Lemaskan seluruh otot-otot di dalam tubuh Mbak Revi. Sekarang bayangkan situasi ketika akan dimulai mata pelajaran matematika. Pikirkan ketika akan dimulai mata pelajaran matematika. Terus bayangkan, lemaskan otot-otot di seluruh tubuh Mbak Revi. Tetap rileks. Bayangkan ketika akan dimulai mata pelajaran matematika. Stop. Hapuskan. Tetaplah bersantai. Rileks. Lemaskan otot-otot di seluruh tubuh. Selanjutnya, bayangkan situasi ketika guru menjelaskan materi. Tetap bersantai, tetap rileks. Bayangkan, pikirkan situasi ketika guru menjelaskan materi. Stop, hapuskan. Tetap bersantailah, rilekskan otot-otot, lemaskan. Selanjutnya, bayangkan ketika guru bertanya mengenai materi yang sudah disampaikan. Tetap rileks, lemaskan. Bayangkan ketika guru bertanya mengenai materi yang sudah disampaikan. Stop, hapuskan. Tetaplah bersantai. Selanjutnya, bayangkan ketika guru memanggilmu untuk maju ke depan mengerjakan soal. Tetap rileks, lemaskan otot-otot di dalam tubuhmu. Selanjutnya, bayangkan ketika guru memberikan tugas rumah. Terus bayangkan situasi ketika guru memberikan tugas rumah. Baik, stop, hapuskan. Tetap rileks, tetap santai, lemaskan otot-otot di dalam tubuhmu. Selanjutnya, bayangkan ketika menjelang ujian mata pelajaran matematika. Tetap rileks, lemaskan otot-otot di dalam tubuhmu. Bayangkan situasi ketika menjelang ujian mata pelajaran matematika. Stop, hapuskan. Tetaplah bersantai, rileks. Nah, sekarang Mbak Revi bisa membuka matanya. Nah, sudah selesai Mbak Revi. Bagaimana rasanya? Sudah merasa sangat rileks, Bu. Saya sudah bisa menggantikan situasi-situasi yang menimbulkan kecemasan dan ketakutan dalam mata pelajaran matematika dengan mengganti situasi yang menyenangkan. Wah, bagus sekali Mbak Revi. Sudah terlihat mengalami kemajuan yang sangat bagus ya. Ketika mempraktekkan tadi, Mbak Revi sudah terlihat berhasil menyelesaikan seluruh item hierarki yang telah Mbak Revi tuliskan tadi. Nah, sekarang saya ingin selanjutnya Mbak Revi mempraktekkan sendiri di rumah ya, sesuai dengan prosedur atau langkah seperti yang sudah kita lakukan pada konseling ini. Nah, tujuannya agar Mbak Revi itu terbiasa mengendalikan situasi-situasi
yang dapat menyebabkan kecemasan dan ketakutan yang seperti Mbak Revi alami. Nah, apakah Mbak Revi bisa melakukannya? Insya Allah bisa, Bu. Akan saya coba. Nah, oke, baik. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan lagi, Mbak Revi? Saya rasa sudah cukup, Bu. Tidak ada. Baik, jika tidak ada, berarti konseling virtual kali ini bisa diakhiri ya, Mbak Revi? Ya, Bu, bisa. Sebelumnya terima kasih banyak ya, Bu Rohma, sudah meluangkan waktunya untuk berlatih dengan saya. Ya, sama-sama Mbak Revi. Tetap jaga kesehatan ya. Dipersiapkan, dipraktekkan di rumah, situasi-situasi yang telah kita praktekkan konseling secara virtual ini ya. Sampai jumpa di minggu depan ya Mbak Revi. Assalamualaikum. Ya, ya Bu, waalaikumsalam. Baik, sekian praktek konseling kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.